Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini kita mau coba tes terbang ketiga ya, Mario Volt 8. Orderan dari Mas Aji Juniawan di Purbalingga. Kemarin salah ya, saya menyebutnya di Jawa Timur. Beliau protes kalau dia ada di Jawa Tengah. Setelah saya cek ternyata dia di Purbalingga ya, dekat Gunung Slamet, jadi kaki Gunung Slamet. Oke. Kemarin masalah kedua ya, di tes terbang kedua ini. Yang pertama, saat RTA dia manggut-manggut ya. Yang kedua, telemetrinya off. Nah, telemetrinya tidak ada sama sekali, dan ini bahaya untuk long range ya. Jadi saya cek lagi beta flat, ternyata di beta flat ada masalah ya. Jadi harusnya RSSI ADC-nya itu di off. Nah, kemarin malah kecentang nyala, jadinya RSSI-nya bacanya bukan dari telemetri ILRS ya, tapi malah bacanya dari ADC ya, analog to digital converter. Makanya nol semua. Jadi saya centang apa? Saya hilangin centangnya dan semoga muncul ya. Oke. Baterai masih pakai baterai yang kemarin ya, 6S 18650 ya. Ini bukan baterai punya Mas Aji ya. Kalau baterai Mas Aji 21700 8000 mAh. Kalau ini masih 6000 mAh ya. Oke. Kita colokin ya. Untuk long range ya, teman-teman harus bertahap ya, karena harus mengenal baterainya satu ya, kira-kira seberapa bagus baterainya. Kedua, mengenal rutenya harus, jangan lurus benar-benar lurus ya. Kalau misalkan lurus ada interferensi ya, sesekali memutar sedikit ya, ngambil arah, ngambil tempat yang interferensinya sedikit. Oke, kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah ada ya, 25 mW ya. Ini LQ-nya 4100 ya. Kemudian RSSI DBM value-nya juga sudah muncul. Oke. Jadi kalau misalkan itunya semuanya 0, ini long range bahaya ya, bahaya. Sekarang sudah muncul, mudah-mudahan udah nggak ada masalah lagi ya. Tinggal penyesuaian PID aja mudah-mudahan. Kalau PID biasanya sih baru 2 kali terbang belum beres ya. Masih perlu adjust lagi. Dan buat teman-teman yang suka tanya-tanya bisa minta PID-nya, saya jelaskan ya. Om Aji juga ya, Mas Aji yang punya drone ini, dia paham betul ya. Beliau pernah order Pavo 20 ya, Pavo 20 Pro. Kemudian cuma ganti kamera, itu beda, terbangnya beda, nggak bakalan seenak pakai kamera yang pertama. Kenapa? Karena kita nyeting PID-nya di kamera yang sebelumnya. Begitu ganti kamera pasti beda, hasilnya beda ya. Begitu juga di copy misalkan ke drone lain ya. Kalau komponennya ada yang beda, itu pasti beda ya. Jadi PID bisa di copy, bisa kopas kalau syaratnya itu komponennya persis sama ya. Komponennya persis sama itu baru bisa di kopas. Kalau ada yang beda nggak bisa. Oke, kemarin pakai colornya di log M ternyata jelek ya. Kita balikin ke normal. Rocksteady-nya on, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyantai. Baterai di 4.04, ini nggak full banget ya. Bismillah. Ini nyabet rumput ya, bukan kenapa, suaranya berpat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini offering rendahnya di 21-an ya. Kalau offeringnya agak tinggi biasanya beda lagi. Mungkin di 27 atau 30 ya. Sama ya di 25-an ya. Beda dikit. Kalau ini baterainya performanya udah nggak terlalu bagus Mas Haji ya, makanya saya bilang ini gampang ngedrop karena memang baterainya udah lama sering dipakai ya. Udah nggak sebagus waktu awal-awal. Salah ya, saya ngadepnya salah. Kita mau agak long range ke arah sana. Ini jarak baru 150-an ya. Ini mAh per kilometernya nggak keluar ya. Kenapa ya? Berarti ampere meternya nggak nyala nih mas. Ampere meternya nggak kebaca. Berapa ampernya. Jadi nggak bisa nyari mana yang paling efisien ya. Ini ketinggian di mana? 22 meter dong ya. Kita tinggiin dikit, nanti kita coba RTH ya. Coba RTH di sini ya. Bismillah. Dari ketinggian berapa tuh ya? 20. Ah, masih ya. Masih nih, masih masih manggut. Nanti panik Mas Aji kalau pas RTH kayak gitu ya. Wah, ini embunnya bagus ya pemandangannya dari ketinggian. Oh. Bismillah ya. Yellow. Yellow. Wajib pakai apa? RT-nya masih manggut-manggut nih Mas Haji ya. Jadi masih butuh penyesuaian lagi PID-nya. Karena RT kalau kayak gitu bikin panik ya, dan bikin arus baterai yang namanya gas ngoeng gitu, pasti baterainya akan cepat habis ya. Kendaraan apapun, mau motor, mau mobil, mau drone ya. Kalau seperti itu ya perlakuan gasnya, itu baterai atau bahan bakarnya akan cepat habis. Ini kalau di sawah 500 meteran terbang rendah nggak masalah ya. Kenapa? Karena obstacle-nya minim ya. Beda sama di perumahan ya. Segini pasti udah disconnect kalau di perumahan. Ketinggian cuman berapa? Ini berapa meter? Ketinggiannya 13 meter itu udah masalah ya kalau di perumahan.
Kita coba orbitin ini ya. Kita ngorbit pohon ini. Ini saya kadang long range di bawah pohon itu, asik ya, nggak apa teduh. Ya banyak burung. Ini orbit kalau di apa aerial gampang ya, tinggal pencet satu tombol dia muter. Tapi kalau di apa drone FPV lumayan susah. Apalagi orbitnya sambil miring ya. Ya kayak gini agak miring. Kalau tinggi saya berani dimiringin lagi nih. Ini kurang tinggi ya. Jadi kayak berdiri ya. Jadi drone-nya itu kayak vertikal. Coba lagi bisa nggak ya? Ini agak miring kan? Ya. Ini udah jadi bukan lapangan bola lagi, kayaknya udah di pagar ya. Udah berapa menit ya? Udah 7 menit ya. Saya belum berani long range mas. Nanti pakai baterai jenengan aja. Baterai ini udah lama, performanya udah kurang bagus. Matanya kurang ini, kurang apa? Kurang awas. Udah 3,5 baterainya. Kayaknya di sana ya drone-nya. Oh ya, untuk long range sebaiknya sih beli ini ya, kayak antena Yagi gitu ya, antena Yagi sama signal booster. Nanti dijepit di antena ya, supaya penguatan antenanya sedikit lebih bagus ya. Kita coba terbang agak tinggi ya. Wih, kota Tangerang nih ya. Bukan kota Tangerang sih, Kabupaten Tangerang. Di daerah Suvarna. Suvarna Padi. Nah, sebelah sana ini itu lapangan golf ya. Kedaton. Itu Kedaton Golf. Saya di bawah situ tuh. Saya di sini. Kita udah 10 menitan ya. Gak keras ya. Gak kerasa udah 10 menit.
Terbang rendah seperti ini hati-hati ya, jangan sampai nabrak orang. 10 menit 39 detik. Kita landing aja ya, biar nggak terlalu lama. Intinya ini telemetri sudah ada kecuali ampere. Nah, nanti saya cek ya ampernya. Biasanya karena skalanya masalah atau karena apa nih, ampernya nggak keluar. Kalau ampere nggak keluar berarti harus tahu ya speednya berapa ya, speed terbaiknya berapa. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton ya. Dari saya sekian, aduh mau jatuh. Dari saya sekian, kalau ada saran kritik ya, ini ampere kenapa 0 terus ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah kasih banyak saran, tidak hanya bermanfaat buat saya tapi juga buat penonton yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk long range-nya nanti kita tunggu beli ini ya, beli apa, antena gain ya, antena booster. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.